Apa jadinya jika turnamen paling bergengsi di tanah air justru jadi saksi kemunduran terbesar bulu tangkis Indonesia sepanjang sejarah? Selamat datang kembali di Catatan Badminton, rumahnya para pencinta bulu tangkis sejati. Kali ini kita akan membahas sebuah momen krusial yang akan menentukan arah bulu tangkis Indonesia. Indonesia Open 2025. Ini bukan sekadar turnamen tahunan, ini bisa jadi titik balik, atau justru titik nadir sejarah bulu tangkis kita. Indonesia Open edisi tahun ini yang akan digelar pada 3 hingga 8 Juni, memunculkan kekhawatiran besar. Tidak hanya karena hasil yang belum menggembirakan sepanjang musim, tetapi juga karena tren penurunan performa yang tampaknya belum juga tertahan. Di paruh pertama tahun 2025, prestasi tim Merah Putih di turnamen elit BWF World Tour sungguh memprihatinkan. Hanya 2 gelar yang berhasil diraih, itu pun dari level Super 300 yang notabene tak sekompetitif turnamen-turnamen Super 500 ke atas. Kedua gelar itu disumbangkan oleh pasangan Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti di Thailand Masters, serta Jafar Hidayatullah dan Felis Hapasaribu di Taipei Open. Selebihnya, kosong. Tidak ada gelar dari turnamen-turnamen besar seperti All England, Malaysia Masters, Singapore Open, maupun Thailand Open. Bahkan dalam turnamen beregu sekelas Piala Sudirman, meskipun ada perbaikan semangat dan kekompakan, hasil akhirnya tetap jauh dari ekspektasi publik. Kita gagal menembus final, sebuah target yang sudah lama menjadi tolok ukur kekuatan tim nasional kita. Situasi ini tak bisa lagi dijustifikasi sebagai hasil dari kejenuhan siklus, atau karena lawan semakin kuat. Justru, di era olahraga modern seperti sekarang, semestinya organisasi olahraga seperti PBSI sudah memiliki sistem deteksi dini terhadap penurunan performa. Ketika sistem tidak mampu merespons sinyal bahaya sejak awal, maka yang terjadi adalah seperti sekarang ini, tim bulu tangkis Indonesia menjadi penonton di panggung yang dulu kita kuasai. Kita memang pernah jadi raja, tapi gelar masa lalu tak bisa dijadikan tameng untuk menutupi masalah saat ini. Kalau kita tidak berani berubah, maka jangan heran kalau kita hanya akan dikenang sebagai legenda yang sudah habis. Indonesia Open 2025 bukan hanya turnamen penting, tetapi juga uji nyali mental dan teknis. Ini adalah titik kritis yang bisa menentukan apakah tahun ini menjadi tahun kelam, atau justru awal kebangkitan. Jika Indonesia gagal tampil maksimal di rumah sendiri, bukan hanya kecewa yang dirasakan publik, tapi bisa jadi kepercayaan pada sistem pembinaan PBSI akan benar-benar runtuh. Karena itu, koreksi besar-besaran sudah bukan sekadar wacana. Ini saatnya membongkar sistem yang usang. Evaluasi pelatih, rotasi pemain, dan pembaruan sistem pelatnas yang selama ini terlalu monoton harus dilakukan secara menyeluruh. Kita tak bisa lagi mengandalkan metode lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan dunia. Lihat saja bagaimana negara-negara top dunia bergerak. Cina, Jepang, dan Korea Selatan kini sudah mengandalkan pendekatan berbasis sains olahraga. Mereka menggunakan teknologi biometrik untuk memantau beban latihan, perangkat wearable canggih untuk melacak performa atlet secara real-time, dan analisis taktik berbasis kecerdasan buatan untuk membaca pola permainan lawan. Di sisi lain, Indonesia masih banyak mengandalkan intuisi pelatih, pendekatan yang lebih mengutamakan pengalaman masa lalu ketimbang data dan riset aktual. Tak hanya itu, jadwal turnamen pemain Indonesia yang terlalu padat pun membuat kelelahan fisik jadi hal yang sulit dihindari. Banyak pemain yang terlihat kehilangan energi, tidak siap secara mental, dan akhirnya tampil tidak maksimal. Di era seperti sekarang, kemenangan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling banyak bertanding, tapi siapa yang paling siap secara fisik dan mental. Mentalitas juga menjadi persoalan besar. Seringkali kita melihat pemain Indonesia unggul di game pertama, tapi kemudian kehilangan arah di game kedua dan ketiga. Ini bukan hanya soal stamina, tapi juga tentang fokus, kecerdasan taktis, dan keberanian membuat keputusan di bawah tekanan. Hal-hal seperti ini semestinya menjadi bagian dari program pelatihan psikologi olahraga yang komprehensif. Di sisi teknis, krisis performa tak hanya terjadi di satu sektor. Ganda putra yang selama ini menjadi andalan, kini kesulitan bahkan untuk sekadar mencapai semifinal turnamen besar. Ganda campuran belum menemukan pasangan tetap yang bisa diandalkan. Sektor tunggal, baik putra maupun putri, belum menunjukkan adanya regenerasi yang menjanjikan pasca era Jonathan Christie dan Gregoria Mariska. Masalah ini bukan sekadar soal individu. Ini sistemik. Prestasi tak lahir dari nostalgia, melainkan dari keberanian membongkar dan membangun ulang sistem pembinaan. Jika kita terus hidup dari kejayaan masa lalu tanpa ada pembaruan nyata, maka bersiaplah jadi saksi ketika dunia bulu tangkis melaju, dan kita tertinggal di belakang. Namun semua belum terlambat.
Masih ada harapan jika Indonesia Open ini dijadikan momentum kebangkitan. Persiapan teknis dan strategi harus benar-benar dipoles. Bukan sekadar latihan keras, tapi juga cerdas. Coaching klinik bersama pelatih internasional, pelatihan taktik berbasis video analisis, dan simulasi pertandingan di bawah tekanan harus dilakukan secara menyeluruh dalam waktu singkat menjelang pertandingan. Indonesia Open harus menjadi panggung kejutan. Tapi syaratnya jelas. PBSI dan semua pihak yang terlibat harus sadar bahwa dominasi hanya bisa bertahan jika kita bergerak lebih cepat dari pesaing. Semangat nasionalisme saja tidak cukup. Di zaman sekarang, kemenangan adalah hasil dari strategi, data, ilmu pengetahuan, dan kemampuan beradaptasi. Jika Indonesia gagal total di Indonesia Open, maka harus ada keberanian mengakui bahwa 2025 adalah tahun tergelap dalam sejarah bulu tangkis kita. Tapi jika kita berhasil membalikkan keadaan, menembus final, bahkan meraih gelar, maka ini bisa menjadi titik balik sebelum menghadapi tantangan besar berikutnya, Olimpiade dan BWF Finals. Pertanyaannya kini sederhana tapi penting. Maukah kita berubah? Atau kita tetap nyaman di tempat? Membiarkan negara lain menyalip dan mengambil tahta yang dulu pernah kita banggakan? Terima kasih sudah menonton catatan badminton. Jika kamu peduli dengan masa depan bulu tangkis Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, apa yang harus diperbaiki? Siapa pemain yang paling kamu harapkan bersinar di Indonesia Open tahun ini? Kita akan terus pantau dan kawal perjalanan ini, demi bulu tangkis Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Siapa sangka, pasangan muda ini nyaris membalikkan keadaan melawan unggulan Cina, tapi satu kesalahan kecil di momen krusial justru jadi penentu pahitnya akhir mereka. Halo Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang bakal nemenin kamu ngebahas setiap detik seru dunia bulu tangkis. Hari ini kita bakal ngebedah laga seru namun juga penuh pelajaran dari Singapore Badminton Open 2025. Sayangnya, langkah pasangan ganda campuran muda Indonesia, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, harus terhenti di babak 8 besar. Tapi, tunggu dulu, jangan buru-buru kecewa. Karena dari pertandingan ini, banyak banget kisah menarik dan pelajaran berharga yang bisa kita kulik bareng-bareng. Langsung aja, kita rewind ke Jumat, tanggal 30 Mei, di Singapore Indoor Stadium. Atmosfernya panas, tegang, dan penuh semangat. Jafar dan Felicia berhadapan dengan pasangan kuat asal Tiongkok, Kuo Xinhua dan Chen Fanghui. Dan, hasil akhirnya, sayangnya, pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan lawannya dalam 2 game langsung dengan skor 8-21 dan 22-24. Ya, game kedua memang berlangsung jauh lebih ketat, tapi tetap belum cukup untuk membawa mereka ke semifinal. Felicia usai pertandingan mengakui bahwa hasil ini belum sesuai harapan. Tapi mereka tetap bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Nah, disinilah menariknya. Mereka bukan cuma bertanding, tapi juga terus mencoba berbagai strategi. Mereka bongkar pasang pola, ganti cara main, semua demi mencari celah dari lawan. Tapi yang luar biasa dari Kuo dan Chen adalah konsistensi tekanan yang mereka berikan. Mereka seperti tidak pernah kehabisan bensin, terus-menerus menekan, dan tahu betul apa yang akan dilakukan Jafar dan Felicia. Bahkan Felicia sampai bilang, mereka sering kaget dengan pola yang diberikan lawan. Ini jadi catatan besar buat mental bertanding, karena tekanan seperti ini bisa bikin siapa saja goyah. Di game pertama, Jafar mengaku mereka sulit banget keluar dari tekanan. Bahkan sampai masuk ke game kedua pun, beban itu masih terasa. Tapi, berbeda dengan game pertama yang boleh dibilang berat sebelah, di game kedua kita lihat semangat perlawanan dari Jafar dan Felicia mulai muncul. Mereka mulai berani menekan balik, mencari celah, dan sempat bikin pertandingan jadi lebih seimbang. Tapi, di poin-poin kritis, mereka masih belum cukup tenang. Ada beberapa kesalahan sendiri yang muncul karena terlalu hati-hati. Ini yang akhirnya membuat kesempatan menang tipis pun sirna di adu setting. Bayangin aja, di game kedua mereka sempat punya momentum untuk membalikkan keadaan. Tapi sayangnya, seperti yang Jafar bilang, pola permainan yang tepat baru ketemu di akhir pertandingan. Dan ya, pada saat itu udah terlambat. Waktu tidak berpihak pada mereka. Namun jangan anggap semua ini sebagai kegagalan. Justru, dari pertandingan ini mereka dapat pelajaran yang sangat berharga. Felicia bilang, mereka harus bisa lebih tenang di poin-poin kritis, harus mulai dengan lebih cepat, dan adaptasi di lapangan harus lebih matang. Ini bukan sekadar komentar biasa loh. Ini tanda bahwa mereka sadar betul apa yang harus diperbaiki untuk pertandingan berikutnya. Karena di turnamen sekelas BWF World Tour Super 750, yang membedakan antara menang dan kalah bisa sesimpel bagaimana kamu mengawali pertandingan atau bagaimana kamu mengatur emosi di saat genting. Ngomong-ngomong soal turnamen, Singapore Open ini bukan turnamen biasa.
Ini ajang bergengsi yang diikuti para pebulu tangkis top dunia. Jadi, untuk pasangan muda seperti Jafar dan Felicia bisa sampai ke babak 8 besar, itu udah pencapaian yang patut diapresiasi. Mereka menunjukkan potensi yang besar, dan mentalitas untuk terus belajar dan berkembang. Kegagalan hari ini, bisa jadi fondasi kuat untuk kemenangan di masa depan. Jadi buat kalian yang mungkin kecewa, yuk ubah kecewa itu jadi dukungan. Karena setiap pemain butuh waktu, butuh jam terbang, dan yang paling penting, butuh penonton yang tetap setia di belakang mereka, apapun hasilnya. Jafar dan Felicia udah kasih penampilan yang pantas dihormati. Perjalanan mereka belum selesai, dan kita semua tahu, langkah mereka ke depan akan lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tekanan dunia. Itu dia ulasan dari pertandingan seru Jafar dan Felicia di Singapore Badminton Open 2025. Jangan lupa, like video ini kalau kamu juga bangga sama perjuangan mereka. Share ke teman-temanmu sesama pecinta bulu tangkis, dan subscribe channel Catatan Badminton biar kamu nggak ketinggalan update paling segar dari dunia badminton Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dukung atlet-atlet kita, dan salam smash! Simbol benturan raket dan shuttlecock bulu tangkis. Siapa sangka, pasangan muda ini nyaris membalikkan keadaan melawan unggulan Cina, tapi satu kesalahan kecil di momen krusial justru jadi penentu pahitnya akhir mereka.